Halo semuanya, di sini kami dari kelompok Indra ke-6 untuk mata kuliah Sistem Operasi yang beranggotakan Ajija Putri Amelia dengan NIM 2407784, Siti Amalia Putri dengan NIM 2406274, Sina Pijar Sahmura dengan NIM 2400606, lalu ada Kausar Muhammad Mijan dengan NIM 2404073, dan yang terakhir Nugraha Sahatan Lubis dengan NIM 2403457. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah Sistem Operasi, yaitu Algoritma SJF, Shortest Job First. Seperti yang kita tahu, sistem operasi ini memiliki peran penting dalam mengatur jalannya proses di komputer, agar semua program itu bisa berjalan secara efisien dan adil. Nah, algoritma Shortest Job First ini adalah salah satu metode penjadwalan CPU yang menentukan urutan proses berdasarkan waktu eksekusinya. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, semakin cepat juga proses itu akan dijalankan. Nah, dalam video ini, kami akan membahas beberapa bagian, yaitu definisi penjadwalan CPU, konsep dasar SJF, contoh kasus, dan analisis kelebihan dan kekurangan. Kemudian akan ada kesimpulan di akhir. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Nah, dalam sistem operasi, penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah mekanisme yang menentukan proses mana dari sekumpulan proses yang siap akan dijalankan oleh prosesor. Tujuan utama penjadwalan ini adalah untuk memaksimalkan kinerja CPU, mengurangi waktu tunggu proses, serta memastikan setiap proses itu mendapat kesempatan yang adil untuk dieksekusi. Ada 3 jenis penjadwalan yang umum digunakan. Yang pertama, penjadwalan jangka panjang atau long term, yang memilih proses dari memori sekunder untuk masuk ke memori utama. Yang kedua, ada penjadwalan jangka menengah atau medium term, yang bisa menangguhkan di sementara proses untuk mengatur beban sistem. Yang ketiga, ada penjadwalan jangka pendek atau short term, yang menentukan proses mana di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, algoritma SJF ini termasuk ke dalam penjadwalan jangka pendek, karena dia itu akan bekerja di level proses yang sedang siap dieksekusi oleh CPU. Nah, kita kini memasuki pembahasan utama, yaitu SJF atau Shortest Job First. Nah, algoritma SJF ini merupakan metode penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses yang memiliki waktu eksekusi atau bersam terendah terlebih dahulu. Inti dari konsep ini sangat sederhana. Proses yang dapat diselesaikan paling cepat akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah menyelesaikan sebanyak mungkin proses dalam waktu singkat demi meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Algoritma ini dibagi menjadi 2 jenis utama, berdasar boleh tidaknya menginterupsi proses. Yang pertama, non-preemptive SJF. Nah, dalam non-preemptive ini, sekali sebuah proses dijalankan oleh CPU, proses tidak dapat diganggu atau dihentikan paksa sampai benar-benar selesai. Nah, konsekuensinya jika ada proses baru saat CPU sedang mengeksekusi proses yang lain, proses baru tersebut harus menunggu walaupun misal memiliki burst time yang jauh lebih pendek. Nah, yang kedua ini adalah preemptive SJF. Di mode preemptive ini memiliki pendekatan yang lebih dinamis yang dikenal dengan nama Shortest Remaining Time First. Scheduler secara aktif memantau antrian. Jika muncul suatu proses baru yang memiliki burst time lebih pendek dibandingkan sisa waktu eksekusi proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan itu akan dihentikan secara paksa dan dikembalikan ke queue. Nah, lalu CPU akan dialihkan untuk mengeksekusi proses baru yang lebih singkat tersebut. Nah, sebagai ilustrasinya sederhana, kita bisa bayangkan situasi di antrian kasir nih ya. Jika Anda sedang mengantri dengan troli yang penuh belanjaan, itu proses yang panjang, dan tiba-tiba ada orang di belakang Anda yang hanya membeli satu barang doang. Itu ibaratnya proses pendek ya.
Nah, maka kasir yang menerapkan SJF ini akan memilih untuk melayani orang tersebut lebih dahulu. Walaupun dia datangnya belakangan, tapi karena dia prosesnya lebih pendek, dia akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari algoritma SJF. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, SJF terbagi menjadi dua jenis, yaitu SJF non-preemptive dan SJF preemptive. Yang pertama, kita akan membahas contoh kasus dari SJF non-preemptive. Di sini kita akan menganalogikannya dengan seorang koki yang sedang bekerja di kafe. Ketika kafe baru buka, datang pelanggan pertama yang memesan nasi goreng. Di sini kita akan menganalogikan nasi goreng sebagai P1 dengan durasi memasak selama 12 menit. Setelah koki menerima pesanan tersebut, dia langsung mulai memasaknya. 2 menit kemudian, datang pesanan mie goreng yang akan kita analogikan sebagai P2 dengan durasi memasak selama 8 menit. Lalu berikutnya, pada menit ketiga, kelima, dan yang ke-9, datang lagi pelanggan memesan telur dadar yang akan kita analogikan sebagai P3, roti bakar yang akan kita analogikan sebagai P4, dan kopi yang akan kita analogikan sebagai P5. Dalam algoritma SJF non-preemptive, sang koki harus terlebih dahulu menyelesaikan pesanan yang sedang dia kerjakan sampai selesai, sebelum dia beralih ke pesanan lainnya. Setelah nasi goreng selesai, koki kemudian melihat daftar pesanan yang tersisa dan memilih pesanan dengan waktu memasak yang paling singkat, yaitu kopi yang hanya membutuhkan waktu 1 menit. Setelah itu, dia melanjutkan ke roti bakar dengan durasi selama 2 menit, kemudian telur dadar dengan durasi 5 menit, dan yang terakhir mie goreng dengan waktu 8 menit. Yang kedua, kita akan membahas contoh kasus dari SJF preemptive. Seperti analogi sebelumnya, saat kafe baru saja buka, datang pelanggan pertama yang memesan nasi goreng. Dengan waktu memasak 12 menit, 2 menit kemudian datang pesanan mie goreng dengan waktu memasak 8 menit. Di sini, koki akan membandingkan durasi memasak tiap pesanan. Koki berpikir, nasi goreng masaknya masih lama, mie goreng juga masaknya masih lama. Lanjut masak nasi goreng dulu deh. 3 menit kemudian datang pesanan telur dadar yang hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk dimasak. Koki berkata, ini lebih cepat, telur dadar dulu deh. Ia pun berhenti memasak nasi goreng dan mulai memasak telur dadar. 5 menit kemudian datang pesanan roti bakar dengan waktu memasak 2 menit. Koki berseru, "Wah, ini paling cepat," dan langsung mengutamakan roti bakar. Setelah roti bakar selesai, koki kembali melanjutkan memasak telur dadar. 9 menit kemudian datang pesanan kopi yang hanya memerlukan waktu 1 menit. Koki pun berkata, "Ini cuma semenit, aku bikin kopi dulu," dan segera membuat kopi. Setelah kopi dan telur selesai, koki melihat daftar pesanan yang masih tersisa. "Bikin mie goreng dulu deh, baru lanjut buat nasi goreng." Setelah selesai membuat mie goreng, koki kembali melanjutkan membuat nasi goreng yang tadi sempat tertunda hingga selesai. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungan waktu tiap proses dalam algoritma shortest job first non-preemptive. Kita pakai tabel yang sebelumnya untuk contoh dan sedikit ada pertambahan. Pertama, kita mulai dari waktu 0. Yang udah datang itu baru cuman P1. Jadi, CPU itu ngerjain P1 dulu selama 12 satuan waktu. Berarti P1 itu jalan dari 0 sampai 12 dan selesai di waktu 12. Jadi, completion time-nya itu ada di angka 12. Untuk turnaround time-nya itu ada di 12 dan untuk waiting time-nya itu ada di angka 0. Kemudian, setelah P1 selesai, sekarang waktu udah ke 12 dari yang 0. Dan proses yang udah datang ada P2, P3, P4, sama P5. Nah, kita pilih yang burst time-nya yang paling kecil, yaitu P5 dengan waktu 1. Jadi, P5 dijalankan dulu dari 12 sampai 13 dan selesai di waktu 13.
Untuk turnaround time-nya ada di angka 4 dan untuk waiting time-nya ada di angka 3. Lanjut, sekarang waktu udah sampai ke angka 13 dan proses yang belum selesai itu tinggal P2, P3, dan P4. Yang paling kecil burst time-nya adalah P4, maka P4 dijalankan dari 13 sampai 15, selesai di waktu 15. Dan untuk turnaround time-nya itu ada di angka 10 dan untuk waiting time-nya ada di angka 8. Berikutnya, sisa 2 proses lagi nih, ada P2 dan P3. Burst time paling kecil antara P2 dan P3 adalah P3 dengan waktu burst time-nya itu 5. Jadi, dia dijalankan dulu dari 15 sampai 20 dan selesai di angka 20. Dan untuk turnaround time-nya itu ada di angka 17 dan untuk waiting time-nya ada di angka 12. Terakhir, tinggal P2 dengan burst time-nya ada di 8. Karena semua proses lain udah selesai, P2 baru mulai di waktu 20 dan selesai di waktu 28. Jadi untuk completion time-nya ada di angka 28. Sedangkan untuk turnaround time-nya itu ada di angka 26 dan waiting time-nya ada di angka 18. Dari tabel yang tadi kita bisa hitung rata-ratanya juga. Rata-rata dari turnaround time itu ada di 13,8 dan untuk waiting time-nya itu ada di 8,2. Kita akan membahas kelebihan algoritma SJF terlebih dahulu. Yang pertama, menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling kecil. Menurut Silbercast et al. 2018, algoritma SJF menghasilkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time yang paling rendah dibandingkan algoritma lain seperti first come first serve atau FCFS dan priority scheduling. Hal ini terjadi karena proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat dijalankan terlebih dahulu, sehingga CPU dapat segera menyelesaikan banyak proses dalam waktu yang relatif cepat. Dengan kata lain, semakin banyak proses singkat yang diselesaikan di awal, semakin efisien kinerja CPU secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan throughput sistem. Stallings 2018 menjelaskan bahwa throughput atau jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu akan meningkat dengan penerapan SJF karena proses-proses yang singkat diselesaikan lebih dahulu. Jumlah proses yang diselesaikan menjadi lebih banyak dalam rentang waktu yang sama. Ini membuat algoritma SJF ideal digunakan untuk lingkungan dengan beban kerja yang terdiri dari banyak proses berdurasi pendek. Dan yang terakhir, cocok untuk sistem batch processing. SJF sangat sesuai diterapkan pada sistem batch processing, di mana waktu eksekusi tiap proses sudah diketahui sebelumnya. Dalam sistem semacam ini, tidak ada interaksi langsung dengan penggunaan, sehingga proses dapat dijadwalkan sepenuhnya berdasarkan estimasi waktu eksekusi. Contoh penerapannya adalah pada sistem pengolahan data di server atau komputasi ilmiah yang menjalankan sekumpulan tugas terencana secara otomatis. Stallings 2018. Sekarang kita akan membahas kekurangan algoritma SJF. Yang pertama, sulit diterapkan di sistem nyata. Menurut Silbercast et al. 2018, tantangan utama dalam penerapan algoritma SJF adalah bahwa sistem operasi biasanya tidak dapat mengetahui secara pasti berapa lama waktu eksekusi atau burst time setiap proses sebelum proses tersebut dijalankan. Estimasi yang digunakan seringkali didasarkan pada riwayat eksekusi sebelumnya. Namun, hasilnya tidak selalu akurat. Akibatnya, kesalahan estimasi dapat menyebabkan urutan penjadwalan tidak optimal. Yang kedua, menimbulkan masalah starvation. Stallings 2018 juga menyoroti bahwa SJF berpotensi menyebabkan masalah starvation atau kelaparan proses. Hal ini terjadi ketika proses yang memiliki waktu eksekusi panjang terus-menerus tertunda karena selalu muncul proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi keadilan atau fairness dalam sistem, terutama pada sistem multitasking yang menjalankan banyak proses bersamaan. Dan yang terakhir, kurang sesuai untuk sistem interaktif atau real time. Menurut Tutorials Point 2024, algoritma SJF tidak cocok untuk sistem interaktif atau real time yang membutuhkan respon cepat terhadap input pengguna. Dalam sistem seperti ini, pengguna mengharapkan tanggapan segera dari sistem operasi. Karena SJF lebih memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi pendek tanpa memperhatikan urgensi atau prioritas interaktif, maka pengguna dapat mengalami keterlambatan respon meskipun CPU sedang aktif bekerja. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dari definisi hingga analisis kelebihan dan kekurangannya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai algoritma Shortest Job First atau SJF. Yang pertama, algoritma Shortest Job First adalah metode penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses berdasarkan estimasi waktu eksekusi atau burst time terpendek. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan throughput sistem. Kedua, SJF terbukti optimal dalam menghasilkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time yang paling minimal dibandingkan algoritma penjadwalan lainnya. Inilah keunggulan terbesarnya. Yang ketiga, terdapat dua jenis SJF, yaitu non-preemptive. Sekali CPU diberikan ke sebuah proses itu akan berjalan sampai selesai tanpa bisa diinterupsi. Yang kedua yaitu adalah jenis preemptive. Proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi jika ada proses baru yang datang dengan burst time yang lebih singkat daripada sisa waktu eksekusi pada proses saat ini. Yang keempat, meskipun unggul secara teoritis, SJF memiliki tantangan implementasi yang signifikan di sistem nyata, yaitu kesulitan untuk memprediksi secara akurat burst time atau waktu eksekusi sebuah proses sebelum dijalankan. Yang kelima, kekurangan utamanya adalah risiko starvation, di mana proses dengan burst time panjang berpotensi untuk tidak pernah dieksekusi jika selalu ada proses-proses pendek baru yang datang. Oleh karena itu, SJF kurang ideal untuk sistem interaktif yang menuntut respon cepat. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai algoritma penjadwalan Shortest Job First atau SJF. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman rekan-rekan sekalian mengenai salah satu konsep penting dalam manajemen proses sistem operasi. Kami menyadari bahwa materi yang kami bawakan mungkin masih memiliki kekurangan. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.